Selamat siang Pak Dito dan teman-teman sekalian. Kami kelompok yang terdiri dari Aprianti Wijaya Vivison, Cita Agni Frenuswari, dan hingga Kris Kurniawan akan mempresentasikan laporan tugas akhir kami yang berjudul Evaluasi Usability Aplikasi OVO. Dimulai dari latar belakang, e-money merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi informasi yang dapat mempermudah sistem pembayaran tanpa memerlukan uang cash. Cukup menggunakan smartphone saja Anda dapat bertransaksi dengan baik dan benar. OVO adalah salah satu jenis e-money yang saat ini sering sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena OVO bergabung dengan Grab dan digunakan sebagai alat pembayaran pada aplikasi ojek online bernama Grab. Untuk mengevaluasi pengalaman pengguna terhadap aplikasi yang dibuat, perlu adanya usability testing. Terdapat 3 aspek yang digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat usability dari suatu produk, yaitu efektivitas, efisiensi, dan satisfaction. User Experience Questionnaire atau disingkat dengan UIQ digunakan sebagai bagian dari classical usability test, yaitu satisfaction, untuk mengumpulkan beberapa data kuantitatif tentang kesan responden mengenai pengalaman pengguna. Tujuan utama dari metode UIQ adalah untuk pengukuran cepat dan langsung terkait user experience atau pengalaman pengguna. Dengan hasil metode UIQ, dimungkinkan untuk membuat dugaan mengenai bidang-bidang di mana perbaikan akan memiliki dampak yang tinggi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menilai kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi OVO. Adapun objek penelitian kami ada 3, yaitu layout tampilan, icon, dan desain. Lanjut kepada subjek penelitian. Penentuan N-sample kami menggunakan rumus Slovin, di mana N adalah 50 dan E atau toleransi error adalah 0,2. Dan hasilnya adalah 20. Jadi minimal responden yang dibutuhkan adalah 20 orang. Teknik pemilihan sampel yang kami gunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik di mana responden yang dipilih dengan kriteria bahwa responden adalah pengguna aplikasi OVO. Kami juga memiliki blok diagram yang bisa dilihat di gambar dari start kita mulai, kemudian perancangan dan pengumpulan data, kemudian pengujian AUQ, analisis dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan selesai. Perancangan dan pengumpulan data memiliki 3 langkah. Yang pertama, menyiapkan kuesioner dalam bentuk sematik diferensial berjumlah 26 item pertanyaan dengan metode UAQ. Langkah kedua, penyebaran kuesioner dilakukan secara online dalam format Google Form. Langkah ketiga, responden dipilih dengan kriteria bahwa responden adalah pengguna aplikasi OVO yang berdomisili di Yogyakarta dan minimal sampel yang dibutuhkan adalah 20 responden atau 20 sampel. Berikut adalah user experience questionnaire yang kami lakukan. Ada 6 parameter dan 26 pertanyaan, bisa dilihat dari gambarnya ya. Kemudian pengujian UAQ ada 3 langkah juga. Yang pertama, metode yang digunakan adalah self-report metric,
dengan dua jenis pertanyaan, yaitu rating dan pilihan. Rating digunakan untuk menilai kepuasan pengguna terhadap aplikasi OVO, sedangkan pilihan digunakan untuk melihat atau menganalisis berapa lama ini responden menggunakan aplikasi OVO, begitu. Dan langkah yang kedua, setelah data berhasil dikumpulkan, dilakukan analisis dari 6 skala UAQ, yaitu attractiveness, efficiency, perspicuity, dependability, stimulation, dan novelty. Dan langkah yang ketiga, data yang sudah dikumpulkan kemudian diinput ke dalam dokumen analisis tools. Hasil dari pengujian ini adalah rata-rata dari tiap skala UAQ. Untuk analisa hasil, berdasarkan jawaban responden tadi, untuk setiap pertanyaan, terdapat 26 pertanyaan yang diwakilkan dengan 26 item. Kemudian dilakukan perhitungan mean, variansi, dan standar deviasi di analisa tulisnya langsung. Masing-masing pertanyaan diberi kode warna sesuai kelompoknya, yaitu warna ungu untuk daya tarik, kuning kebaruan, hijau kejelasan, merah stimulasi, biru muda ketepatan, biru tua efisiensi. Untuk analisa tulisnya sendiri tersedia dalam berbagai bahasa. Yang kami gunakan ini menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan data tadi, kami mengambil rata-rata dan variansi dari ke-6 parameter. Keseluruhan pertanyaan tadi dikelompokkan sesuai dengan parameternya. Ini menunjukkan gambar grafik nilai rata-rata pertanyaan sesuai parameter. Untuk nilai rata-rata impresi antara min 0,8 dan 0,8 merupakan evaluasi normal. Jika nilai lebih besar dari min 0,8 merupakan evaluasi positif. Jika nilai lebih kecil dari min 0,8 merupakan evaluasi negatif. Berdasarkan grafik dan jawaban responden, pada grafik berada di atas 1 atau nilainya berada di atas 1, yang berarti memiliki impresi positif. Jika diurutkan berturut-turut secara menurun, yaitu efisiensi, daya tarik, kejelasan, stimulasi, ketepatan, dan kebaruan. Berdasarkan impresi positif yang sudah diterima, agar hasil evaluasi lebih jelas, kemudian digunakan benchmarking, yang juga sudah tersedia pada analisis tool ini. Nilai yang didapatkan tadi dibandingkan dengan produk lainnya yang tersedia pada analisis tools. Perbandingan ini dilakukan untuk mengukur kembali user experience yang didapat dengan nilai benchmark yang tersedia. Benchmark pada analisis tool ini memiliki 6 kategori level user experience. 6 kategori tersebut menggambarkan tingkat produk yang dievaluasi dengan produk lainnya. Jika dilihat pada gambar, hasil rata-rata berada pada kategori good dengan 4 skala kategori good itu, yaitu daya tarik, efisiensi, stimulasi, kebaruan. Kemudian terdapat 2 skala above average atau di bawah rata-rata, yaitu kejelasan dan ketepatan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat kami simpulkan dari grafik ini bahwa user experience pada aplikasi OVO sudah baik. Didapatkan nilai rata-rata semua skalanya berada pada level positif. Skala tertingginya adalah daya tarik. Dan dari pengalaman pengguna, 21 responden mengatakan bahwa aplikasi OVO mudah dipahami, tidak rumit,
dan fitur yang ada di dalam aplikasi OVO berjalan sebagaimana mestinya. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi OVO sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dapat dilihat dari rata-rata pengalaman pengguna adalah good atau baik. Itulah mengapa dompet atau pembayaran digital OVO banyak digunakan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.